Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh-soleha, cerdas dan berakhlakul karimah. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Angkat tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Hai adik-adikku yang soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang senang membaca Al-Quran. Siapa di sini yang senang membaca Al-Quran? Bagus, pasti kelas 2 semuanya, siswa kelas 2 semuanya senang membaca Al-Quran. Karena sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Dan pahalanya pun dari setiap satu huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang surat An-Nas. Senang membaca surat An-Nas, bisa melafalkan surat An-Nas, bisa menghafalkan surat An-Nas, bisa tahu terjemah surat An-Nas. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab turunnya surat An-Nas dan isi kandungan dari surat An-Nas. Siapa di sini yang sudah hafal surat An-Nas, angkat tangan. Bagus. Supaya lebih semangat lagi, sebelum membaca surat An-Nas, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan nada balonku. Sudah bisa kan? Siap. 1, 2, 3. Surat dalam Al-Quran yang ke-114, itulah surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya ada 6 ayat, mengajarkan manusia mohon perlindungan Allah dari jahatnya setan. Yeay, bagus. Adik-adikku yang soleh-soleha, cerdas dan berakhlakul karimah, mari kita bersama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membaca surah An-Nas, mari kita membaca kembali terjemah surah An-Nas. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi,
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Adik-adikku yang soleh-soleha, cerdas dan berakhlakul karimah, jadi bisikan kejahatan itu datangnya dari dua golongan, yaitu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Oke? Setelah kita membaca terjemah surah An-Nas, mari kita akan membacakan sebab-sebab turunnya surah An-Nas. Dalam istilah pelajaran agama Islam, sebab turunnya surat itu disebut asbabun nuzul. Coba ulangi apa? Asbabun nuzul. Sekali lagi. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya suatu surah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab turunnya surat An-Nas. Surat An-Nas diturunkan dengan peristiwa sebagai berikut. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari seseorang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, dari seseorang yang benci kepada Nabi Muhammad karena telah mengajarkan Islam di Mekah. Sehingga Nabi Muhammad menderita sakit parah. Para sahabat mengkhawatirkan keadaan kondisi Rasulullah. Mereka menjenguk seraya mendoakan agar Rasulullah segera sehat, mendapat kesembuhan dari Allah. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan al-mu'awizatain. Apa al-mu'awizatain itu? Al-mu'awizatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu Allah turunkan untuk mengobati Nabi Muhammad yang sakit terkena sihir. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pun sehat kembali setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, terhindar, dibersihkan dari sihir. Demikianlah sebab diturunkannya surat An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umatnya, kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kita harus banyak membaca surah Al-Falaq dan surat An-Nas supaya terhindar dari kejahatan, dari bisikan kejahatan yang datang dari setan ataupun dari sesama manusia. Siap? Bagus. Surat An-Nas itu adalah surat yang banyak faedahnya. Maka kita akan belajar apa saja sih isi dari surat An-Nas itu. Pesan-pesan pokok dari surah An-Nas. 1. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan dan perlindungan. Kepada siapakah kita memohon perlindungan? Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada setan, kepada jin, kepada sesama manusia, kepada matahari, kepada bulan, kepada api. Nauzubillahi min dzalik. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isi dari surah An-Nas adalah manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, bisikan, rayuan kejahatan setan. Keempat, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan kita dan sumber perlindungan kita. 5. Apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan bisikan itu akan lenyap sehingga kita terhindar dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, isi pokok dari surah An-Nas adalah surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari
sebagai usaha, sebagai ikhtiar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku yang soleh-soleha, cerdas dan berakhlakul karimah, sekarang kita sudah tahu ya apa fadilah, apa faidah dari kalau kita membaca surah An-Nas, yaitu terhindar dari bisikan kejahatan yang datang dari golongan jin dan manusia. Siap? Kita sering membaca Al-Falaq dan An-Nas, siap? Bagus. Nah, setelah kita hafal surat An-Nas, tahu terjemah surat An-Nas, telah mengetahui asbabun nuzul surah An-Nas, sebab-sebab turunnya surah An-Nas, dan sudah mengetahui apa isi pokok surah An-Nas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar menulis surah An-Nas dengan huruf hijaiyah yang bersambung. Ibu akan mengirimkan file menyalin surah An-Nas. Nanti kalian bisa menebalkan surah An-Nas tersebut. Siap? Mohon kepada bunda semuanya yang ada di rumah ikut membantu membimbing anak-anak kita ya, supaya tulisannya rapi dan bagus. Semangat belajar PAI-nya. Terima kasih Ibu Bapak Bunda semuanya atas dukungannya dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapat rahmat dari Allah, ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.